Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24 yang berbunyi, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah kebebasan bukan untuk melakukan yang jahat. Ada banyak sekali orang yang mengira bahwa setelah kita merdeka, bebas dari segala macam penjajahan, segala bentuk apapun yang bersifat untuk membatasi kemerdekaan kita atau kebebasan kita di dalam melakukan segala sesuatu, maka bukan berarti kita boleh melakukan tanpa adanya batasan-batasan apapun juga yang dapat merugikan bagi kebutuhan orang-orang lain. Dan untuk mencegah orang yang kuat menindas yang lemah karena merasa merdeka, maka negara mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan lewat undang-undang. Dengan demikian, kebebasan tidak dapat dipahami sebagai bebas melakukan apa saja sekehendak hati diri kita sendiri. Sesungguhnya, renungan tentang firman Tuhan pada hari ini hendak mengajarkan dan mengajak kita, orang-orang yang sudah merdeka, sudah bebas secara rohani, berarti hidupnya sudah diurapi atas pertolongan Roh Kudus yang selalu membimbing kita hidup yang berkenan di hati Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan semua hal yang baik, yang benar, yang berguna untuk orang banyak, dan yang berlandaskan motivasi untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kita umat miliknya ini. Jadi bagi kita yang sudah bebas secara rohani, merdeka secara rohani, tidak berarti boleh melakukan apapun juga, terlebih melakukan hal-hal yang jahat atau yang menindas orang lain. Oleh sebab itu, maka hendaknya kita selalu mau dibimbing oleh pertolongan Roh Kudus untuk menebarkan, untuk menyaksikan akan adanya kasih Kristus yang begitu besar di dalam hati, akal, pikiran, perasaan, dan perkataan serta perbuatan kita, sehingga semua orang yang kita temui, yang dapat kita jangkau itu akan merasakan kasih Kristus melalui diri kita sebagai milik Kristus ini. Apabila kita sebagai orang yang beriman, yang mau percaya kepada Kristus, masih saja mau melakukan perbuatan yang bersifat egois, mementingkan diri sendiri sifatnya, atau yang sewenang-wenang, kita selalu mau berbuat curang atau menjahati sesama kita umat manusia sebagai sesama milik Kristus, masih senang melakukan korupsi atau senang mencari kekayaan dengan cara yang tidak jujur, menghalalkan segala cara, berarti hal itu merupakan bukti bahwa kita masih belum merdeka, belum bebas rohani, atau masih menjadi orang yang terjajah oleh kuasa dosa, kuasa kematian kekal, kuasa kegelapan itu. Oleh sebab itu, mari segeralah kita bertobat, mengakui dosa-dosa kita itu, mohon ampun kepada Tuhan Yesus Kristus. Hendaknya kita mau diperbaharui, berkomitmen agar kita ini sebagai orang yang beriman, percaya kepada
Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia ini sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya Raja, sebagai satu-satunya kepala atas diri kita umatnya ini. Oleh sebab itu pula, bagi kita sebagai orang yang memang sungguh-sungguh mau mengandalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah menerima kebebasan maupun kemerdekaan rohani ini, maka hendaknya kita selalu mengikuti bimbingan dan pertolongan Roh Kudus untuk boleh melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apa saja yang kita lakukan selalu mendatangkan kebaikan dan kedamaian yang berguna bagi banyak orang, atau yang dapat membangun lingkungan di mana kita berada, termasuk di dalam membangun bangsa dan negara, dan juga kita harus sadari sebagai warga negara tercinta di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Semua itu hendaknya kita lakukan berlandaskan motivasi untuk bersyukur, untuk berterima kasih guna memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa kita yang Maha Kudus, yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, yang juga hadir di dalam hati kita melalui Roh Kudus itu yang harus kita andalkan sepenuhnya. Ingatlah akan firman Tuhan pada Kolose 3 ayat 23 ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, untuk betul-betul kami sadari bahwa kebebasan memang bukan untuk melakukan hal yang jahat, tetapi kebebasan untuk mempergunakan hidup ini selalu berbuat, selalu melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan di hati Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Bahwa ketika kami sudah dan terus untuk mau hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami, maka itu berarti bahwa kami harus sungguh-sungguh sadar bahwa tidak ada kesempatan bagi kami untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi harus melakukan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terimalah harapan kami, dengan penuh iman kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.